Nabi tegas, makanya saudara, kalau kita baca Maulid Tiba, di sana digambarkan sifat Nabi, wa ya'fu 'anil dzambil ladzi fi haqqihi wa sababi, wa idza tuyya haqqullah lam yakum ahadun bi khatabi. Tegas digambarkan apa? Nabi selalu memaafkan kesalahan orang-orang saudara yang berkaitan dengan urusan pribadinya. Kalau urusan pribadi, Nabi maafkan, Nabi nggak ambil hati, Nabi nggak ambil balas. Tapi hati-hati, wa idza tuyya haqqullah, tapi kalau hak Allah yang dihilangkan, hak Allah yang dilanggar, hak Allah yang dilecehkan, lam yakum ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Nabi liqadabi, untuk menjaga kemurkaan Nabi. Saudara, takbir, sallu ala nabi. Saudara, buka Sahih Bukhari. Saudara, ini dalam kitab Sahih, bukan hadis dhaif, bukan hadis maudhu. Saudara, Nabi duduk di masjidnya, sahabat kumpul semua. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man yakfini amma yu'thini. Siapa di antara kalian yang siap menyelesaikan orang yang selalu menyakitiku? Nabi tawarkan ke sahabat, siapa di antara kalian? Ada Ansor berdiri, saudara. Ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Nabi sebutkan namanya, saudara, Ka'ab ibn al-Ashraf. Jadi ada tokoh Yahudi, kerjaannya tiap hari keliling, saudara, dari gang ke gang, dari rumah ke rumah, dari satu majlis ke majlis lain. Kerjaannya menghina Nabi, menghujat Nabi, saudara. Dan Nabi nggak terima, karena ini bukan urusan utang, ini bukan urusan pagar, ini bukan urusan pribadi, saudara. Dan yang melakukan ini bukan korban buzzer, buzzernya yang kerjain ini. Ini buzzernya nih, biang buzzer, saudara. Nah, ini Ka'ab ibn al-Ashraf ini biang buzzer. Dia suarakan ke sana kemari, dia bikin isu, saudara. Dia jelekin Nabi. Jadi ini bukan korban isu, bukan. Dia ini tukang fitnah yang suka menyebarkan hoax, saudara. Maka itu Nabi umumkan, man yakfini amma yu'tini. Siapa di antara kalian yang siap menyelesaikan orang ini yang selalu menyakitiku? Begitu berdiri dia berangkat, Nabi izinkan. Enggak lama lagi balik, kepalanya diberikan kepada Nabi. Baca Sahih Bukhari. Ini bukan hadis maudhu, ini bukan hadis dhaif. Jadi cerita begini apa kita malu? Lihat Nabi kita memerintahkan sahabat membunuh orang yang menghinanya. Apa yang mesti dimalukan, saudara? Ini hukum syar'i, ini hukum Allah. Nabi tegas. Makanya saudara, kalau kita baca Maulid Tiba, di sana digambarkan sifat Nabi, wa ya'fu 'anil dzambil ladzi fi haqqihi wa sababi, wa idza tuyya haqqullah lam yakum ahadun bi khatabi. Tegas digambarkan apa? Nabi selalu memaafkan kesalahan orang-orang, saudara, yang berkaitan dengan urusan pribadinya. Kalau urusan pribadi, Nabi maafkan, Nabi nggak ambil hati, Nabi nggak ambil balas. Tapi hati-hati, wa idza tuyya haqqullah, tapi kalau hak Allah yang dihilangkan, hak Allah yang dilanggar, hak Allah yang dilecehkan, lam yakum ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Nabi liqadabi, untuk menjaga kemurkaan Nabi. Saudara, takbir, sallu ala nabi. Kira-kira jelas tidak? Jadi yang suruh bunuh penghina Nabi siapa? Siapa yang suruh? Perintah siapa? Jadi kalau perintah Nabi, saudara, saya mau tanya, salah atau benar? Salah atau benar? Pasti benar, saudara. Nggak ada Nabi salah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sampai di sini jelas? Bukan itu saja, buka juga di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di Kutubus Sunan, saudara. Ada lagi tokoh Yahudi yang lainnya, saudara. Bagaimana Nabi mengirim para sahabatnya untuk dibunuh mereka yang menghina Nabi. Bahkan ada seorang sahabat Nabi buta matanya, saudara. Buta matanya, dia punya hamba sahaya. Hamba sahayanya setia melayani dia, saudara. Kesetiaannya lebih melebihi istrinya, saudara.
bahkan sudah melahirkan anak untuknya. Ini hamba sahaya, saudara. Ini hamba sahaya yang melayani makannya, minumnya, semua pekerjaan rumahnya, merawat anaknya, saudara. Tapi ada satu kekurangannya, dia suka mempergunjingkan Nabi, saudara. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, saudara, sahabat ini memberikan nasihat, kau jangan singgung Nabi. Kau ini perempuan baik, sudah melayaniku dengan baik, tapi kau jangan singgung Nabi. Kau jangan hina Nabi. Tapi perempuan ini bandel tetap. Bahkan ada beberapa tetangga yang sempat mendengar, saudara. Akhirnya suatu ketika, begitu pulang dari masjid Nabi usai sholat isya, saudara, sampai di rumah, begitu mau makan malam asya, disediakan oleh hamba sahayanya asya. Begitu disediakan asya, ngoceh lagi mulutnya menghina Nabi. Ini si buta, di pinggangnya ada khanjar. Khanjar tuh kalau kayak kita pisau belati, saudara, pedang setengah, tidak full, saudara. Di pinggangnya ada khanjar. Dia kasih nasihat, cukup dong, jangan kau hina Nabi, nggak boleh, nanti aku marah. Tetap dia hina, dia cabut khanjarnya, dia tusuk itu perempuan, perkis kena lambungnya, perempuan itu mati ya. Geger satu Madinah geger. Ada sahabat Nabi sholat setiap hari bersama Nabi, dia bunuh perempuan yang setia melayani dia di dalam rumah, saudara, yang melayani segala keperluannya, geger. Akhirnya besoknya waktu sholat subuh, semua kumpul di masjid Nabi, saudara. Sahabat yang buta ini juga dihadirkan, saudara. Nabi tanya, setauku kau ini orang baik, kau sholat bersamaku, kau ikut aku, kenapa semalam, apa betul semalam kau bunuh perempuanmu? Dia ngaku, betul ya Rasulullah. Bukankah itu perempuan yang selama ini melayanimu, yang ngurus anak-anakmu, yang mengatur makan minummu, pakaianmu? Betul ya Rasulullah. Lalu kenapa kau bunuh? Ini arifnya Nabi, nggak main nuduh dulu, tanya dulu. Tanya. Kadang-kadang nggak pakai nanya, udah bikin ulasan. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi ilmu yang diajarkan Nabi bagus tidak? Indah tidak? Cantik tidak? Takbir. Itu Nabi kita nanya dulu. Nabi tanya kenapa? Dia ceritakan, ya Rasulullah, perempuan itu memang baik, dia sering melayani aku, tapi sudah lama sekali dia selalu menghinamu ya Rasulullah. Dan beberapa tetangga menjadi saksi ya kawan. Malam tadi aku nggak kuat ya Rasulullah. Aku nggak mau lagi ada di rumahku yang menghina merendahkan namamu ya Rasulullah. Aku tidak menyesal dan aku siap apapun kau hukum aku ridha ya Rasulullah. Subhanallah, dia ridha. Nabi mau hukum apa buat dia? Yang penting dia nggak mau dengar lagi di rumahnya ada nama Nabi dihinakan, saudara. Subhanallah. Tapi apa? Begitu Nabi dengar ada kesaksian, Nabi katakan di hadapan para sahabat ikhwan, "I'lamu," kata Nabi, "ketahuilah, innaha muhdarud dam." Sesungguhnya perempuan tersebut halal darahnya ditumpahkan. Dan si yang buta tadi dipersilahkan pulang ke rumah bebas tanpa hukuman apapun, saudara. Takbir. Nah, sekarang saya mau tanya, bunuh orang menghina Nabi, di sidang Nabi dibebasin, berarti itu yang ngebunuh dianggap salah atau benar? Dianggap salah atau benar? Berarti membunuh penghina Nabi salah atau benar? Salah atau benar? Takbir. Gak sampai di situ, saudara. Tadi di pembukaan ceramah saya sudah cerita soal Khalid bin Walid. Begitu juga Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah dicekek orang Yahudi sampai mati karena menghina Nabi, saudara. Enggak, Sayyidina Ali enggak dihukum Nabi, saudara. Nah, jadi biar kita tahu, saudara, kapan penghina itu harus dibunuh, kapan penghina itu tidak boleh dibunuh, saudara. Jadi ada saatnya, ada tempatnya, ada masanya. Nah, ini yang mesti kita buka kepada umat supaya umat cerdas. Jangan cerita soal sabarnya Nabi doang, tegasnya Nabi disembunyikan, atau sebaliknya hanya cerita tegas Nabi saja, sabar arif bijaknya Nabi disembunyikan. Kalau kita hanya selalu
bercerita tegas Nabi, berani Nabi, tanpa cerita sabar, tanpa cerita arif, tanpa cerita bijak, nanti umat salah paham jadi garang semua, saudara. Tapi kalau kita cerita berimbang, ini loh arifnya Nabi, ini bijaknya Nabi, ini cerdasnya Nabi, ini pandainya Nabi, saudara, umat menjadi cerdas dan pandai untuk bagaimana cara mencontoh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.